Ya, Witan Sulaiman gagal memanfaatkan peluang emas pada menit ke-39 dalam duel Indonesia versus Thailand di Piala AFF. Ya, pada menit ke-39, bek timnas Indonesia Jordi Amat melakukan sapuan langsung dari pertahanan Garuda ke gawang Thailand. Kemudian bola tersebut berhasil ditahan oleh kiper Thailand, Kittipong. Kiper Thailand kemudian mengoper bola ke pemain Thailand, namun bola yang ditendang membentur Witan yang sedang melakukan pressing. Pemain AS Trencin itu kemudian berhasil merebut bola dan melepaskan tembakan langsung dengan kaki kirinya. Namun sayang bolanya justru tidak masuk. Namun yang terjadi adalah 99% tidak gol. Oh ampun, Witan. Kegagalan Witan mencetak gol ini juga membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong terlihat lemas dan terjatuh lesu bersujud di pinggir lapangan. Pada babak kedua, Indonesia mendapatkan hadiah penalti dari handsball pemain Thailand akibat dari tendangan Asnawi. Mark Klok berhasil mengeksekusinya dengan berbuah gol. Indonesia unggul 1-0. Di menit ke-62, pemain Thailand Sandrawat dihukum kartu merah. Sandrawat melakukan tackle keras dari belakang ke kaki Sadil ketika Indonesia sedang membangun serangan balik. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah, gajah perang main 10 orang. Pelatih Thailand pun mengakui itu pelanggaran keras dan berhak mendapatkan kartu merah, meski dirinya was-was Thailand harus bermain dengan 10 orang. Namun sayang walau pasukan Alexander Poking bermain dengan 10 orang, justru Indonesia dikepung habis oleh Thailand. Akhirnya pemain Thailand berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Peluit panjang pun berakhir, Indonesia versus Thailand imbang dengan skor 1-1. Ya, meski Indonesia harus berbagi poin, namun hasil imbang ini seperti kalah di kandang sendiri. Bagaimana tidak, Indonesia mencetak golnya lewat penalti, kemudian sejak menit 62 Indonesia melawan 10 pemain. Tapi bukannya menambah gol atau setidaknya bertahan, namun malah kebobolan. Oh ampun, Witan. Nasib ke semifinal juga belum aman karena masih harus berjuang di laga terakhir fase grup melawan Filipina. Lagi-lagi Indonesia belum mampu menang lawan Thailand, terakhir menang versus Thailand tahun 2016 lalu. Penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Buktinya masih ada peluang emas terbuang percuma saat Indonesia berhadapan dengan Thailand. Sementara itu, Sintayong mengaku gatal dengan lini depan skuad Garuda. Berdasar statistik, Indonesia lebih agresif dalam melepaskan tembakan. Tim Merah Putih memiliki 10 percobaan tembakan dengan 3 shoot on target. Sintayong pun mengungkapkan berasa ingin turun ke lapangan dan bermain sendiri. Banyak sekali peluang-peluang yang sia-sia. Meski bermain imbang melawan Thailand, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal masih terbuka. Masih ada satu pertandingan lagi di fase grup, yakni melawan Filipina. Ya, semoga Indonesia mampu menyapu bersih Filipina dengan skor telak dan lolos dari fase grup. Sintayong dan Poking kecewa dengan hadangan supporter kebus timnas Thailand. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong dan pelatih Thailand Alexander Mano Poking sama-sama menyayangkan insiden pelemparan bus yang terjadi jelang pertemuan kedua tim. Kendati tidak ada korban, tetap saja insiden pelemparan bus tersebut jadi sebuah kejadian buruk di Piala AFF. Saat penonton bisa hadir kembali ke stadion, justru terjadi peristiwa yang tidak mengenakan. Bahkan di laga selevel timnas, Sintayong berkata dia senang dengan dukungan masyarakat dan supporter yang datang langsung ke stadion. Namun dia juga menyayangkan adanya insiden lemparan ke bus Thailand ini. Dia pun meminta kepada supporter untuk tidak mengulangi hal ini, sebab jika insiden ini terulang lagi, ada potensi sanksi FIFA yang akan diterima oleh Indonesia. Mano Poking juga berkata bahwa insiden pelemparan ini bisa menghadirkan suasana buruk. Dia pun menyayangkan situasi ini terjadi, meski pada akhirnya situasi itu tidak memengaruhi Thailand. Ya, meski Mano Poking sedikit kecewa dengan ulah oknum supporter Indonesia, tapi pelatih Thailand itu menjamin jika Indonesia bertandang ke Thailand, supporter Thailand akan menyambutnya dengan baik. Ya, serangan itu terjadi tepat saat bus Thailand ini hendak memasuki area SUGBK. Ada 2 titik kaca bus yang pecah, itu karena mendapat hantaman sejumlah oknum supporter Indonesia. Ya, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi, apalagi Indonesia juga akan bertanding ke negara lain. Tentu kita harus sama-sama menghormati lawan dimanapun dan kapanpun.
Ya, seperti kita tahu, salah satu kemajuan sepak bola itu bukan hanya faktor fasilitas, pemain bagus, dan pelatih hebat saja, namun faktor supporter dewasa yang juga sangat berpengaruh untuk kemajuan sepak bola Indonesia.